Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, dipersembahkan kepada Allah. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya tercurah dalam narasi Ikhtisar Filsafat Al-Ghazali yang meliputi biografi keilmuannya, corak pemikirannya, serta sikap Al-Ghazali terhadap filosof. Pertama, nama dan biografi keilmuannya. Sesungguhnya Al-Ghazali bernama Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia merupakan pemikir Muslim yang memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Al-Ghazali yang lahir di Khurasan tahun 450 Hijriah bertepatan dengan tahun 1059 Miladiah, selalu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkannya. Pengembaraan keilmuan Al-Ghazali diakhiri di Tus tahun 1111 Miladiah. Pengalaman intelektualnya serta autobiografinya tertuang dalam kitab Al-Munkisu Minad Dalal. Yang kedua, corak pemikirannya. Al-Ghazali merupakan sosok yang unik dalam dunia pemikiran karena corak pemikirannya sulit untuk ditetapkan. Sebab pada mulanya Al-Ghazali syak atau ragu terhadap segala-galanya. Pemikirannya selalu kontras. Ia tampak pada sikapnya yang tercermin dalam karya-karyanya. Seperti dalam bukunya Al-Munkisu Minad Dalal, penyelamat dari kesesatan, tampaknya Al-Ghazali ragu dan ingin mencari kebenaran yang sebenarnya. Pertama, Al-Ghazali ragu terhadap kebenaran yang diperoleh melalui panca indera. Seperti menurut panca indera, bayangan rumah tidak bergerak. Namun, bayangan rumah tampaknya berpindah. Di pagi hari, bayangan rumah berada di sebelah barat, tetapi di sore hari berada di sebelah timur. Maka Al-Ghazali meragukan kebenaran yang diperoleh melalui panca indera. Selanjutnya Al-Ghazali ragu terhadap kebenaran yang diperoleh melalui akal, seperti kebenaran mimpi. Peristiwa yang terjadi dalam mimpi telah terekam oleh akal, tapi ketika sadar dari tidur, tampaknya peristiwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya walaupun akal telah mengetahuinya. Sehingga Al-Ghazali meragukan kebenaran yang diperoleh melalui akal dan mengatakan kesadaran yang tinggi akan menuntun kita untuk menemukan kebenaran yang lebih tinggi. Al-Ghazali menulis buku Maqasidul Falasifah, pemikiran kaum filosof. Buku ini mengkritik pemikiran filosof. Kritikan tersebut terhimpun dalam Tahafatul Falasifah, kekacauan pemikiran filosof. Akhirnya, Al-Ghazali memandang bahwa satu-satunya pengetahuan yang menimbulkan keyakinan akan kebenarannya adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan melalui tasawuf. Walaupun Al-Ghazali senantiasa berupaya menselaraskan antara akal dengan dalil-dalil Al-Quran. Ia memandang bahwa akal harus dipergunakan,
Sebab sebagai penopang, karena akal dapat mengetahui dirinya sendiri dan dapat mempersepsi benda-benda lain. Kontradiksi dan perkembangan pemikiran Al-Ghazali mengundang tanggapan, apakah Al-Ghazali seorang filosof atau bukan? Selanjutnya melahirkan penilaian yang berbeda-beda. Perbedaan sikap dan penilaian minimalnya dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama, kelompok yang kagum dan fanatik terhadap Al-Ghazali sehingga pro terhadap pemikiran Al-Ghazali. Kelompok ini memandang bahwa perbedaan dan pertentangan pemikiran Al-Ghazali antara satu dengan yang lain disebabkan karena perkembangan pemikirannya. Kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang menganggap bahwa Al-Ghazali banyak melakukan kesalahan dalam berkarya. Kelompok ini kontras terhadap Al-Ghazali. Kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang objektif menilai Al-Ghazali dari karya-karya dan perjalanan hidupnya. Kelompok ini memandang bahwa pemikiran Al-Ghazali ada yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu dan ada untuk orang-orang awam. Karena Al-Ghazali mengklasifikasi tingkatan pemikiran manusia ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah pemikiran kaum awam. Kaum awam membutuhkan nasihat. Yang kedua, kaum pilihan. Kaum pilihan diperlukan hikmah. Dan yang ketiga, kaum penengkar. Kaum ini diperlukan argumen. Sehingga menurut Sulaiman Dunia, Al-Ghazali memberikan keterangan sesuai dengan kaum dan situasi yang dihadapi. Itulah yang melatari perbedaan pemikiran Al-Ghazali. Yang ketiga, sikap Al-Ghazali terhadap filosof. Sikap Al-Ghazali terhadap filosof tergambar dalam bukunya Penyelamat dari Kesesatan dan Kekacauan Pemikiran Filosof, Al-Maqasidul Falasifa dan Tahafatul Falasifa. Di sini Al-Ghazali menentang pemikiran filosof, bahkan mengkafirkan dalam 3 masalah, yaitu pertama, kadimnya alam, dalam arti tidak bermula. Menurut Al-Ghazali, hanya Allah yang kadim dari segi waktu. Allah mendahului alam ini, semisal angka 1 mendahului angka 2. Yang kedua, pandangan filosof tentang keterbatasan pengetahuan Tuhan terhadap hal-hal yang kecil. Alasan filosof, perubahan pengetahuan akan menyebabkan perubahan pada zat. Lain halnya Imamul Ghazali memandang bahwa pengetahuan Tuhan tidak akan menyebabkan perubahan pada dirinya. Yang ketiga, kebangkitan jasmani tidak ada. Jadi yang merasakan kebahagiaan dan penderitaan hanya rohani. Al-Ghazali memandang bahwa yang merasakan adalah fisik dan rohani, karena Islam itu adalah rohani dan jasmani. Ada yang memandang bahwa kritikan Al-Ghazali terhadap pemikiran filosof bermaksud untuk membatasi pemikiran filosof pada orang awam, khususnya dalam persoalan
transendental. Inilah ikhtisar pemikiran filsafat Al-Ghazali yang menggambarkan bahwa Al-Ghazali sangat gemar terhadap kebenaran, sehingga ia mengembara dari fuqaha, mutakallim, filosof, hingga sufi, sehingga corak pemikirannya sulit ditetapkan. Olehnya itu menarik dikaji lebih lanjut. Semoga bermanfaat adanya. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.